Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video saya mengenai ujian komprehensif. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada karakteristik ajaran Islam, yang dimana merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, ada karok dan teristik, dan ajaran Islam, yaitu karakteristik adalah sesuatu yang berkarakter dan sifat khasnya, dan Islam adalah agama atau wahyu yang terakhir diturunkan demi kepentingan umat manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai suatu ciri khas. Karakteristik ajaran Islam juga mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah, yang di dalamnya itu termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan disiplin ilmu yang semuanya itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Islam juga memiliki karakteristik yang khas dan mudahnya untuk dikenali melalui konsepsinya dalam berbagai macam bidang seperti bidang agama, bidang muamalah atau kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan ibadah serta akidah. Judul yang kedua itu ada metodologi kajian tafsir, yang dimana metodologi tafsir adalah cabang ilmu yang secara khusus membahas cara dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Secara terminologis, metodologi tafsir mengacu pada seperangkat prinsip, langkah-langkah, dan alat bantu yang terorganisasi untuk menafsirkan teks suci ini dengan tujuan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Metodologi tafsir juga bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memahami Al-Quran. Tantangan ini termasuk perbedaan konteks sejarah antara masa turunan wahyu dan era modern, serta perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan intelektual para pembaca Al-Quran. Kemudian urgensi dan relevansi metodologi tafsir, yang dimana metodologi tafsir juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari penyalahgunaan teks Al-Quran. Dalam sejarah Islam terdapat banyak contoh di mana ayat Al-Quran itu digunakan untuk membenarkan kepentingan tertentu, baik dalam politik, ekonomi maupun ideologi. Kemudian ada pengertian metodologi kajian tasawuf, yang dimana tasawuf adalah dimensi esoteris Islami yang menekankan aspek penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs atau pendekatan batin kepada Allah, serta pencapaian makam atau tingkatan spiritual dan ahwal ataupun keadaan rohani. Dalam kajian akademis, tasawuf juga dipahami melalui pendekatan ilmiah, baik historis, filosofis maupun praktis. Kemudian juga ada metodologi kajian tasawuf, yang dimana cara pendekatan dan perangkat analisis yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan dan mengembangkan ajaran tasawuf. Adapun pendekatan yang umum itu dipakai antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan historis, yang dimana mengkaji perkembangan tasawuf dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, hingga munculnya tokoh sufi klasik. Yang kedua ada pendekatan tekstual, yang dimana ada analisis terhadap karya-karya sufi klasik. Yang ketiga ada pendekatan filosofis, yaitu mengkaji konsep-konsep metafisika dalam tasawuf. Yang keempat ada pendekatan psikologis, yaitu menganalisis tasawuf dari aspek psikologis, aturan kepribadian dan spiritualis. Kemudian di dalam tasawuf juga memiliki tujuan tasawuf, yang dimana secara umum tujuan itu terpenting dari sufi ialah agar berada di sedekat mungkin dengan Allah. Secara umum terlibat adanya 3 sasaran, yaitu ada tasawuf yang bertujuan untuk pembinaan aspek moral, yang kedua tasawuf yang bertujuan ma'rifatullah melalui penyikapan langsung atau model al-kashi atau al-hijab. Yang ketiga ada tasawuf yang bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis dan filosofis. Sekian hasil presentasi ujian komprehensif saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.